Shalom semua. Hari-hari ini saya tahu sedang banyak kita mengalami yang namanya ketakutan. Angka COVID yang kian lama kian tinggi, kekhawatiran terjadi. Bahkan mungkin kita sedang terkena COVID. Atau ada keluarga orang yang kita kasihi sedang kena COVID. Lalu kita harus bagaimana? Biar hari ini saya rindu mengajak kita untuk masuk di dalam penyembahan. Kita mau nyembah Tuhan. Dan izinkan saya juga akan berdoa buat saudara mungkin yang lagi ngalamin sakit, saudara yang lagi dalam keadaan takut, dalam keadaan khawatir, dalam keadaan depresi. Yuk kita nyembah Tuhan yuk. Oh, haleluya, haleluya. Shandararare, yarabaya sori yararamu, yarabaya se yararare, yarararamu yararare, yarabaya se yararamu, haleluya, shandarabaya se. Haleluya. Katakan, Engkau Tuhan penyembuhku, Engkau Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku, Engkau Tuhan penyembuh. Lagi katakan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan penyembuhku, Engkau Tuhan yang sembuhkanku. Kau berfirman dan sembuhkanku, Engkau Tuhan penyembuh. Mari engkau yang sakit angkat tanganmu sama Tuhan dan katakan, Engkau Tuhan, amin, penyembuhku. Kuasa-Mu yang sembuhkanku. Kau berfirman dan sembuhkanku, amin. Engkau Tuhan yang sembuhkanku. Lagi katakan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang sanggup. Engkau masih sanggup menyembuhkan, membebaskan setiap kami. Sebab oleh firman-Mu kami sudah dijamah, kami sudah disembuhkan. Engkau Tuhan, amin, penyembuhku. Ada kuasa yang tak terbatas, yang melampaui akal manusia. Dan itulah kuasa darah Yesus. Kuasa bilur darah Yesus sanggup menyembuhkan, sanggup membebaskan. Engkau yang sedang terbaring sakit karena badai sitokin, engkau yang sedang mengalami COVID-19, engkau yang tidak bisa bernafas dengan baik, saluran pernafasanmu, paru-parumu terendam oleh flek. Kami percaya saat ini di dalam nama Yesus, kesembuhan Kristus, kuasa bilur darah Yesus, dan kuasa kehidupan Kristus berhembus sekarang, masuk menjamah umat-Mu. Syakarya rabata karahandar ya rabata karahandar ya rabata. Sebab kami percaya di dalam kelemahan kami, kuasa-Mu menjadi sempurna. Dan kami akan memandang kepada salib itu, kuasa salib Kristus, pengorbanan Kristus di kayu salib, menyembuhkan kami, membebaskan kami di dalam nama Yesus. Berhembus masuk kuasa nafas Allah, berhembus masuk
kuasa kehidupan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus mengalir saat ini, menjamahmu di dalam nama Yesus Kristus. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Angkat imanmu dan katakan, percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Lagi dengan iman katakan, percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Terakhir katakan, percaya mujizat terjadi. Percaya ya saudara, kuasanya sedang bekerja. Biru darah Yesus sedang menjamahmu saat ini. Angkat tanganmu sama Tuhan, angkat tanganmu sama Tuhan, berseru sama Tuhan, katakan, aku percaya mujizat terjadi saat ini di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. Katakan sekali lagi, percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Kau melakukan perkara heran di luar pikiran. Percaya mujizat terjadi, kuasa-Mu nyata di sini. Jauh melampaui pikiranku, aku sudah sembuh. Katakan, aku sudah pulih, aku sudah pulih. Katakan, aku sudah sembuh, aku sudah sembuh. Haleluya, haleluya, amin. Kami meteraikan kuasa kesembuhan-Mu saat ini di dalam nama Yesus. Sehingga semua kami yang sakit, kami terima kesembuhan. Kami yang terikat, kami terima pembebasan. Kami terima kelepasan di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi mujizat-Mu saat ini juga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Saudara, kita perlu sadari bahwa mujizat yang terbesar yang Tuhan Yesus kerjakan dalam kehidupan manusia bukanlah kesembuhan, tetapi adalah keselamatan. Sebab Tuhan Yesus mati menebus setiap kita dari jalan-jalan hidup kita, dari kita yang warga negara neraka, sekarang menjadi warga negara sorga. Tujuannya apa? Kita beroleh kehidupan kekal. Nah, masalahnya begini, banyak orang Kristen yang sudah mungkin berpuluh-puluh tahun Kristen, sebetulnya masih belum yakin akan keselamatan, akan kehidupan kekal. Mungkin kalau ditanya hari ini, kalau kamu meninggal hari ini, kamu masuk mana? Mungkin dia akan merasa ragu, karena merasa, wah saya banyak dosanya. Tapi dengar hari ini ada kabar sukacita buat saudara semua. Mari waktu saudara sungguh-sungguh hari ini kembali kepada jalan Tuhan. Berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, mengarahkan pandangan kita kepada Kristus, bertobat dari semua dosa-dosa kita, minta ampun sama Tuhan hari ini, mengintrospeksi diri kita.
Dan kita melepaskan pengampunan untuk orang-orang yang mengecewakan kita, orang-orang yang bersalah kepada kita. Dengar, Dia adalah setia dan adil. Dia pasti mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Dan dengan mulut kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dengan hati kita percaya dengan iman bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah satu-satunya cara, satu-satunya syarat untuk kita beroleh keselamatan. Dan itu cukup, bahkan lebih dari cukup. Terima Yesus, udah pasti jaminan keselamatan, hidupan kekal ada di dalam kehidupan kita. Nah saudara, berikutnya bagaimana? Saudara, waktu berikutnya kita hidup tinggal di dalam Tuhan, kita berjalan di dalam iman. Nah, waktu kita berjalan di dalam iman, apakah tiba-tiba masalah semuanya menjadi hilang? Tidak. Masalah datang tetap silih berganti. Engkau tetap bisa sakit, engkau tetap bisa mengalami bangkrut, engkau tetap bisa mengalami masalah-masalah apapun yang sedang terjadi. Tetapi ada hal yang berbeda apa? Kita punya jaminan keselamatan. Kita punya jaminan pengharapan bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita ada di dalam titik terendah. Sekalipun hari ini kita ada di ujung tanduk dalam kehidupan kita. Sekalipun hari ini sepertinya maut sudah dekat dengan kita. Dengar, engkau tidak perlu takut. Sebab jaminan keselamatanmu sudah ada di dalam Kristus. Dan kalaupun engkau meninggal, kalaupun kita meninggal, sebab semua kita pasti meninggal satu hari kelak. Siapapun kita pasti meninggal. Tapi ada satu jaminan bahwa waktu kita tutup mata di bumi, kita akan buka mata di sorga. Ada satu jaminan keselamatan. Ada rumah yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita orang yang percaya kepada Yesus. Nah saudara, kalau gitu ngapain kita minta mujizat? Oh tidak. Tetap saudara, mujizat adalah anugerah Tuhan. Kita tetap bisa terima mujizat. Kita terus harus berharap, kita harus tekun di dalam pengharapan kita. Sebab kita tidak tahu kapan Tuhan akan menjawab kita. Mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin lusa. Tugas kita adalah kita terus tekun di dalam pengharapan kita. Jadi kalaupun kau sekarang hari ini sedang ngalamin sakit, kau terbaring, dengar, banyak mujizat sedang terjadi hari-hari ini. Kemarin beberapa waktu yang lalu, waktu kami mengadakan doa pagi, ada seorang ibu ikut Zoom doa pagi dalam keadaan terbaring kena badai sitokin dan sedang ada di dalam ruang isolasi di dalam rumah sakit dengan kondisi semua tubuhnya penuh dengan selang. Tetapi saudara, kita berdoa bersama-sama, kita minta mujizat. 3 hari kemudian ibu ini muncul lagi di doa pagi dan dia memberikan kesaksian. Ada satu mujizat di mana masa kritisnya lewat. Dia yang tadinya dalam keadaan kritis, sekarang 3 hari kemudian dia mengalami kesembuhan luar biasa. Ada pemulihan secara drastis. Di mana selang-selang yang tadinya ada selang untuk paru-parunya, ada selang untuk makanannya, semuanya bisa dicabut. Dan dia cukup untuk memakai satu selang saja, selang oksigen, yang kondisinya adalah dia bisa lepas dan cabut. Itu pasang itu secara mandiri. Tidak lagi seperti sebelumnya. Ada proses pemulihan terjadi. Dan saudara, hari ini dia memberikan kesaksian bahwa dia sudah sembuh total, dia sudah keluar dari rumah sakit, dia lepas dari segala sakit penyakit badai sitokin apapun, dia disembuhkan sempurna. Saudara, mujizat masih ada. Jangan hilang pengharapanmu. Tetap pegang teguh pengharapan kita di dalam Kristus, bahwa Kristus akan memberikan mujizat kesembuhan buat saudara. Saudara yang sedang sakit, engkau yang sedang kehilangan pengharapan, angkat kedua tanganmu. Saya rindu berdoa buat saudara. Tuhan, saat ini engkau lihat setiap tangan yang terangkat. Mungkin mereka sedang kehilangan pengharapan. Mereka sedang tidak tahu harus berbuat apa. Rumah sakit semua penuh, tidak bisa menerima mereka. Mereka sedang terisolasi di rumah. Mungkin saturasi oksigennya sedang menurun secara drastis. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus mengalir kuasa kesembuhan Kristus. Apa yang kau sudah lakukan dalam kehidupan hambamu, di mana engkau menyembuhkan hambamu dari COVID-19, saat ini juga mengalir kuasa kesembuhan yang sama, menjamah setiap umatmu yang menyaksikan tayangan ini. Basuh mereka dengan darah-Mu yang kudus, Tuhan. Basuh mereka dengan darah Kristus. Sebab kami percaya ada kuasa di dalam bilur-bilur darah Yesus. Dan oleh bilur-bilurnya, kami sudah menjadi sembuh. Di dalam nama Yesus, terima kesembuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin.